Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Odiberry. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi 2 buah kartu grafik sekaligus ya guys ya. Jadi ini dari kubu hijau aku dapetin dari X kantor ya guys ya. Ada 2 biji, yaitu seri Nvidia GeForce GT 730 2GB GDDR5 OC versi 1 ya guys ya. Jadi ini seri single fan ya. Seri single fan dari brand MSI ya, GT730, yaitu arsitektur Kepler ya guys ya. Jadi ini single fan, dia memiliki VRAM 2GB GDDR5 64 bit ya guys ya. Jadi kalau untuk kebutuhan untuk display, browsing, kemudian untuk kebutuhan aplikasi 2 dimensi dan untuk multimedia sudah cukup worth it ya. Dan harganya juga sangat murah tentunya ya guys ya. Sangat murah guys. Ini PCI Express 8 kali kalau nggak salah ya. Support 16 kali 4.0 ya. Udah aku tes di PC ku. Harusnya support ini di 16 kali 4.0. Kemudian untuk high quality komponen tentunya untuk dari brand MSI, tanpa memerlukan pin power nih, bodinya semi transparan. Kemudian untuk kebutuhan display di sini dilengkapi dengan 1 buah HDMI port, 1 buah VGA port dan 1 buah DVI port, dan platnya juga masih sangat kinyis-kinyis ya, cukup kinyis-kinyis. Oke, kemudian di bagian belakang ini desainnya emang berwarna putih ya untuk kartu grafis ini. Untuk serinya adalah N730K 2GD5 OC versi 1. Jadi ini untuk segel pabrikan untuk seri yang ini masih utuh ya. Tapi garansinya sudah pasti berakhir ya guys ya. Sudah pasti berakhir. Tapi unitnya masih sangat terjaga guys. Unitnya masih sangat terjaga. Ini untuk yang pertama. Untuk seri GT730 nya ini masih mulus bening. Suara kipasnya juga cukup normal ya, senyap ya, tidak ada masalah. Kemudian untuk yang kedua ini sama, mulus bening juga. Untuk serinya sama, GT730. Kemudian ini tampak di bagian atas tanpa pin power, dan display sama tentunya karena ini kembar identik. Yang membedakan hanya saja ini sudah dibuka ya untuk segelnya, untuk pembersihan aja untuk kartu grafisnya guys. Serinya sama, N730K 2GD5 OC versi 1 guys. Mantap jiwa guys, jos gandos, kinyis kinclong. Oke, untuk lebih lanjut kita bakal tes langsung kartu grafis ini satu persatu, dan kita langsung menuju ke PC guys. Let's go. Kita lihat ke sini. Ini hanya satu display yang bisa aku pasang. Kita coba buka untuk hardware info. Suhu terendah 31 derajat Celcius, saat ini di 37-38 derajat Celcius ya. Ini udah tampil semua kayaknya sih parameternya. Coba aku reload hardware info, kemudian CPU Z dan 3D Mark. Oke, ini baru nampil ya, ada frame rate nya gitu-gitu tuh, baru full ambil semua parameternya. Oke, jadi ini kita look up, dia akan refer ke website Let's Power Up. Tapi untuk spek kartu yang low profile ya, kita akan coba buka untuk seri yang sama, GT730. Untuk MSI ya, MSI OC V1. Nah, ini dia. Jadi ini spesifikasinya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari galeri mungkin tampilannya seperti ini. Kartu grafisnya ada displaynya seperti ini ya, HDMI, VGA dan DVI. Spesifikasinya juga ada detail di sini. Interface PCI Express 2.0, tapi ini fix aku coba di PC ku, PCI Express-nya 4.0. Aku pakai Ryzen 5000 dan berjalan dengan mulus, terkulus-kulus guys. Oke, coba kita benchmark aja. Ini spesifikasinya ya, GT730 GDDR5 Samsung 2GB 64 bit, berjalan di 8 kali 2.0.
Kemudian kalau dari GPU-Z tadi dia berarsitektur Kepler 1020 juta transistor ya, direct support 12 dalam kurung 11_0. Kemudian kartu grafis ini kalau dari size ya mungkin ini nggak relevan ya untuk ukurannya. TDP 38 watt, suggested power supply 200 watt, 1 DVI, 1 HDMI versi 1.4A, VGA 1 buah, non-pin power, no encoder, decoder first scan. Dan ini terbukti aku jalanin sambil recording ya guys, bisa ya guys ya, jalanin sambil screen recording. Oke, kita bakal tes pakai nitrate aja yang ringan dan santuy ya, di 1080p untuk preset dari Nvidia GT 730 2GB GDDR5. Di kartu grafis ini kalau untuk kebutuhan display ASOI, browsing, YouTube, listening to the music, listening to the murotal, cakep lah ya, murah meriah bos, harganya kayak ya gitu deh. Ini aku dapat 2 biji, ini dari kayak kantor gitu, office sih, jadi kondisinya masih sangat terawat seperti itu guys. Ini satu unit ini yang aku tes ini yang masih segel. Satu unitnya itu sebenarnya masih segel, tapi karena untuk kebutuhan ngebersihin juga jadinya dibuka, dan nggak masalah sih, kondisinya juga sangat-sangat bersih. Suara kipasnya juga cukup senyap ya untuk seri single fan dari MSI GT730 GDDR5 guys. Oke, suhu di 48 derajat Celcius, 47-48 ya. Kipas muter di 50% performance secara RPM dan average di 19 fps. Nice, dapat average 19 fps ya. Untuk nitrate graphic test 1, ini kondisi full 99%, suara kipasnya juga senyap nih ya, cukup senyap, itu memang normally seperti itu. Oke, grafik tes 1, lanjut ke grafik tes 2. Average di berapa fps nih? Realnya di 20-an, 28 ya tadi average. Sudah di 49, working properly guys. Jadi ini aku pakai HDMI karena kebetulan monitorku hanya ada HDMI dan DisplayPort. Untuk device sebenarnya ada tapi aku nggak punya portnya, sama Type-C ya. Jadi ini aku tes langsung menggunakan HDMI dan berjalan dengan sangat super mulus ya. 50 derajat Celcius. Bagi suhu tertinggi masih sangat adem ya, menggigil. Ini kondisi masih segel. Average di 25 fps. 51 41 derajat ya, dari 50. Oke, CPU test. Jadi CPU testnya memang tetap harus dilewati, tetap harus dijalankan supaya bisa menghasilkan valid result ya. Jadi ini menggunakan prosesor ya untuk benchmark CPU test, dan sekaligus ini kita sambil screen recording guys. Jadi benar-benar kita maksimalin, kita optimalin semua resource yang ada dari kartu grafisnya, sekaligus dari PC nya. Dapat 12 fps. Untuk nitrate ini memang berat banget, walaupun kalian pakai VGA kenceng juga untuk CPU testnya akan disesuaikan dengan kemampuan dari CPU, nggak ngaruh ya. Oke, ini tes terakhir ya. Kita akan lihat result. Suhu tertinggi 51 derajat Celcius, saat ini sudah turun ke 45. Kipas muter maksimal di 40% performance secara RPM, dan itu benar-benar mulus, terkulus-kulus ya. Untuk suara kipasnya cukup senyap, aman ya, normally, dan predikatnya juga good di 4800 sekian. Kemudian untuk GPU clock dan memory clocknya juga stabil di 1200 dan 1000
MHz. Tes 1 shift di angka 50 derajat, tes 2 di 51 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 48 derajat Celcius. Saat ini udah turun ke 44 derajat Celcius ya. Kalau kita compare result, kita bakal lihat berapa persen ini valid result di better than 7% of all result ya. Kalian bisa komparasi dengan seri GT730 yang lainnya, pasti akan dapat 7% of all result ya harusnya masuk dalam tiering tersebut. Average temperature 49 derajat Celcius, jadi suhunya masih sangat terjaga, performanya juga lancar, normal, working properly, perfectly, no minus ya, dan unitnya juga masih mulus, terkinyis-kinyis guys, seperti itu. Karena ini unitnya ada unit dari office ya, kantor gitu ya. Kita minimize dulu. Kita lihat di sini posisi kartografi suhu terendah 30, saat ini posisi di 36. Ya, ini udah tampil semua parameternya. Kita buka MSI Afterburner juga, tinggal GPU Z dan 3D Mark. Pasti 3D Mark kita harus buka. Ya, GPU Z nya belum apa update. Kita close dulu ini. Kita look up ya, sama seperti kartu grafis yang sebelumnya aku tes. Tampilannya akan nge-refer ke sini, padahal aslinya serinya ini sama G7N730K 2GD5 OCV1 ya, sama seperti ini, persis gambarnya seperti ini ya guys ya. Spesifikasinya juga ada. Nih, DDR5 kok, mantap guys, 64 bit. Oke, kita lihat di sini. Ntar ini ada 3D Mark. Spesifikasinya pasti sama ya, DDR5 Samsung. Kita langsung benchmark aja. Pakai jangan times 5 ya, night rate aja. 80p. Untuk kartu yang pertama dia maksimal di 47 derajat Celcius ya. Ini kita lihat bagaimana performa untuk kartu yang kedua ya. Night rate grafik T1. Ini aku pakai port HDMI ya, HDMI port ya. Nice. On screen displaynya ambil ya. Mantap, 18 fps di 45 derajat Celcius. Untuk kartu yang pertama tadi suhunya di 47 maksimal. Nah, ini untuk kartu yang kedua, kita lihat saat ini posisi di 46. Apakah sama di 47 dengan fps yang sama juga? Kipasnya juga cukup senyap ya, lumayan senyap ya. Untuk kedua kartu grafis ini sama performanya, itu emang standar pabrikannya seperti itu, defaultnya. Tidak noise yang pasti. Cukup senyap suaranya karena ini single fan. 48 derajat Celcius guys, ini tembus 48, selisih 1 derajat lebih tinggi dari kartu grafis yang pertama ya, wajar karena mungkin tes pertama kemudian saya lanjut tes kedua dengan suhu hotspot yang tentunya sudah sedikit hangat, tapi ini hitungannya tetap adem guys, mantap guys. Lanjut ke grafik tes 2, di sini bisa dapat 20-an fps, mantap, 25 bahkan 28 tadi. Temperatur 58, kondisi sambil screen recording loh guys. Jadi ini bisa dibilang kartu grafis super duper murah parah ini guys, kartu grafisnya ya untuk kebutuhan display, nonton YouTube, ngetik, browsing gamenya game XC mungkin. 49 derajat Celcius,
pulut di 98% dengan clock speed 1006 MHz dan dapat average 25 fps. Nice, mantap. Lanjut ke CPU test. Ini mungkin bisa diabaikan tapi tetap harus kita jalankan ya, karena supaya valid result. (47, 46 derajat), suhunya berangsur langsam turun ya, karena di sini akan diboost menggunakan prosesor di 80% performa untuk prosesor di 61 derajat, dapat 12 fps juga, dan kartu grafis juga masih nge-backup sih kalau untuk seri GT 730 ini, jadi dia perform di 80%, suhunya terjaga di 47 derajat Celcius ke 46 ya, turun perlahan. Setelah benchmark ini baru dia akan terjun payung guys suhunya. Oke, nice. Temperatur tertinggi di 49 derajat Celcius. Kemudian kipas juga muter di 40% performance, terpaut 1% dari kartu grafis yang pertama, jadi kondisinya juga sangat bagus ya, tidak ada kendala sama sekali untuk menjalankan tes. Kemudian di sini night rate score-nya di 4800, good predikatnya, dan grafik score-nya di 4300-an, ini stabil. Memory clock-nya di 1200-an dan GPU clock-nya di 1000 MHz. Tes 1 dapat suhu 48, tes 2 49, dan tes terakhir 47 derajat Celcius ya. Jadi suhunya juga terjaga. Coba kita compare apakah di 7%. Nih untuk valid result ya, grafik tes yang kedua di angka 7% sama ya. Mantap, just gandos guys. Oke, jadi kedua kartu grafis ini tidak ada minus ya, semuanya berjalan dengan baik, normal, working properly sesuai dengan spesifikasinya, yaitu GT 730 2GB GDDR5 Samsung 64 bit ya. Jadi untuk kebutuhan display, kebutuhan penggunaan PC casual ringan ya masih sangat oke guys, seperti itu. Oke guys, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini. Kita bakal lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa like, subscribe buat kalian yang ingin support channel aku, yang ingin mencari VGA murah-murah. Jangan lupa mampir di Lab Aku di Berry. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.